saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, saya tidak tahu momen apa yang membuat ibu bapa, saudara-saudari ingat pastor yang membaptis dulu, atau ingat pastor yang menerima masuk menjadi Katolik. Sejauh saya mengalami, saya mengingat saya menjadi Katolik ketika merasa nyaman, merasa tenang, merasa benar sebagai orang Katolik. Ketika aktif di gereja, sungguh terlibat dalam kehidupan menggereja, merasa bahwa gereja Katolik itulah yang pilihan terbaik, maka lalu teringat pastor yang membaptis dulu. Bacaan kedua mengingatkan kita mengenai hal itu. Rasul Paulus mengajak jemaat ataupun Timotius supaya selalu setia hidup di dalam kebenaran seperti yang sudah ia terima sewaktu masih kecil. Timotius diajak untuk teguh dan berpegang pada ajaran yang benar, ajaran yang sudah disampaikan sejak ia masih kecil. Dan Paulus mengingatkan Timotius supaya tetap berani dan tekun untuk hidup di dalam kebenaran, juga berani memberi kesaksian tentang kebenaran itu. Bahkan dikatakan, entah waktunya baik atau tidak baik, tetaplah siap sedia hidup dan mewartakan kebenaran. Dalam sisi yang lain, dalam momen yang lain, ketika merasa menjadi Katolik itu membawa rasa tidak nyaman, menjadi Katolik itu membuat rasa-rasanya banyak persoalan yang tidak selesai. Hidup sebagai orang Katolik itu rasa-rasanya banyak tuntutannya. Bahkan ketika hidup sebagai orang Katolik, kita merasa bahwa masalah toh tidak selesai-selesai. Selalu ada persoalan. Maka bertanya, siapa yang diingat ketika menghadapi persoalan-persoalan tersebut? Bacaan Injil memberikan kepada kita bahwa yang membuat kita bisa keluar dari masalah yang kita hadapi ketika menghadapi persoalan adalah kembali kepada Tuhan. Seorang murid Yesus akan tahu bahwa pada Tuhanlah ia akan menemukan, ia akan mendapatkan, ia akan memperoleh jawaban terhadap masalah-masalahnya. Seorang janda yang dikatakan dalam Injil hari ini tahu persis bahwa hanya hakim itu yang bisa menolong dan membantu dia. Meskipun dia tahu hakim itu dikatakan lalim, tidak takut kepada Allah dan tidak menghormati siapapun. Tetapi janda itu tahu persis hanya dialah yang bisa menolong dan membantu dia. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan itu, mengatakan bahwa janda itu selalu datang terus meminta pertolongan kepada hakim itu. Dan dikatakan hakim itu segera membenarkan dia. Maka ibu bapak saudara-saudari sekalian, kalau kita adalah orang-orang Katolik, orang-orang beriman, menghadapi masalah, menghadapi kesulitan sebagai orang Katolik, kemana kita meminta pertolongan? Apakah kita yakin bahwa pada Tuhan yang kita ikuti itu ada jawaban untuk persoalan-persoalan hidup kita?
Kalau kita tahu persis, maka sewaktu-waktu, kapan saja, bahkan dikatakan siang dan malam, kita akan datang bermohon kepadanya. Maka kepada kita, saudara-saudari sekalian, bacaan-bacaan kitab suci mengajak kita untuk meyakini dan tahu persis pada Tuhan ada jawaban untuk setiap persoalan. Dan karena tahu persis, kita akan selalu dan dikatakan tidak jemu-jemu untuk datang memohon kepadanya. Mari kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini, Ibu Bapa Saudara-saudari sekalian, semoga iman kita, keyakinan kita kepada Tuhan yang kita ikuti sungguh tumbuh dan berkembang, dan membuat kita merasa pasti ketika datang kepadanya tidak akan ditolak. Dan ketika merasa bahwa apa yang kita minta belum didapatkan, tidak akan kecewa, tidak akan putus asa, tetapi akan terus-menerus datang lagi untuk bermohon kepadanya. Dan pada waktunya, saudara-saudari sekalian, Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia menemukan iman di bumi?" Mari kita mohon semoga iman kita bertumbuh dan berkembang, sehingga kita juga menjadi orang-orang yang berdoa karena beriman. Kita berdoa sebagai orang-orang yang beriman.